Saudara-saudara, jangan pernah siapapun meremehkan majelis-majelis ilmu seperti ini. Karpet yang kalian duduki, itu karpet tuh, warna apa itu? Warna apa? Warna hijau, warna merah. Itu karpet paling harganya satu roll itu paling 700.000. Mana ada Anwar Alatos tukang karpet tuh Anwar. Paling 1 juta. Karpet yang kalian duduki di sisi Allah, di sisi Rasulullah, di sisi para aslafna soleh. Karpet yang kalian duduki demi Allah, karpet yang kalian duduki lebih mulia, lebih agung dan lebih utama daripada kursi yang diduduki oleh seorang presiden, saudara-saudara. Jangan pernah menganggap remeh majelis-majelis seperti ini. Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, apa kata beliau? Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan di muka bumi sejengkal tanah pun yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan untuk mencari dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah berwasiat kepada Abdullah bin Mas'ud. Apa wasiatnya Rasulullah? Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabah. Wahai Ibn Mas'ud, engkau duduk di majelis ilmu, engkau duduk di majelis taklim sesaat, engkau duduk sebentar di majelis ilmu, la tamassu qalaman, engkau tidak memegang pena, engkau tidak memegang pulpen, engkau tidak memegang pensil, engkau tidak memegang alat tulis, wala taktubu harfan, engkau tidak menulis walaupun 1 huruf, cuma duduk saja di majelis ilmu. Itu lebih baik bagimu, itu lebih utama bagimu, itu lebih bagus bagimu daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, jangankan memerdekakan 1000 orang budak, memerdekakan 1 orang budak saja pahalanya di sisi Allah. Siapa orang yang memerdekakan 1 orang budak, maka seluruh jawarihnya, seluruh anggota tubuhnya akan merdeka dari nerakanya Allah. Maka bagaimana kalau memerdekakan 1000 orang budak? Sedangkan duduk di majelis ilmu, duduk di majelis taklim, itu lebih utama, itu lebih mulia daripada memerdekakan 1000 orang budak. Nah, saudara-saudara, majelis-majelis taklim seperti ini, di majelis-majelis ilmu, kita bisa mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal mana baik, mengenal mana buruk, bisa mendekatkan kita kepada Allah, bisa mempererat hubungan kita dengan Allah, mempererat hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selalulah kalian melangkah ke majelis-majelis taklim, ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir. Jangan sampai engkau punya kaki enggan untuk melangkah ke majelis-majelis seperti ini. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, beliau-beliau pewaris Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad, beliau-beliau penerus perjuangan Nabi Muhammad. Jangan engkau jauh juga dari para ulama, jangan engkau jauh dari para ustadz, jangan engkau jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Ikuti beliau-beliau, cintai beliau-beliau, jadikan beliau-beliau sebagai teladanmu, uswahmu, gutwahmu. Almar'u ma'aman ahab. Kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk dengan kaum tersebut. Qala Imam Malik, Imam Malik berkata, muhibbal qaum yalhaq bil jamaah. Pecinta suatu kaum kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan kaum yang ia cintai. Al-Imam Ghazali gal, mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah. Dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari para ulama, dari para ustadz, dari para kiai, dari para habaib. Muliakan beliau-beliau, cintai beliau-beliau, muliakan para ulama, muliakan orang-orang saleh. Akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Muliakan para ulama karena beliau-beliau adalah golongan yang mulia, golongan-golongan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man akrama aliman
faqad akramani, faman akramani faqad akramallah, faman akramallah fama'wahul jannah. Siapa orang memuliakan ulama, maka seakan-akan, maka sungguh dia telah memuliakanku. Barang siapa memuliakan orang alim, memuliakan para ustadz, memuliakan para kiai, seakan apa, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai putus hubungan kita dengan para ulama. Rasulullah sudah mengatakan, apa kata Rasulullah? Kun aliman, hei sekalian umatku, jadilah kalian, jadilah engkau ulama, jadilah engkau orang yang berilmu, jadilah engkau orang yang faham agama. Habib, saya nggak bisa jadi ulama, nggak bisa jadi ulama. Kun muta'alliman, jadilah pencari ilmu, jadi penuntut ilmu, jadi santri. Kalau nggak bisa jadi ulama, jadi santri. Habib, saya nggak bisa jadi santri, udah tua. Habib, saya nggak bisa jadi santri, otak saya bebel, ilmu nggak masuk. Oh, nggak bisa jadi santri. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Sebagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi duduk pada malam hari ini untuk mendengarkan ilmu dari para ustadz, dari para kiai, dari para habaib. Ini adalah golongan-golongan yang ketiga. Jadi ulama nggak bisa, jadi santri nggak bisa, maka jadilah pendengar ilmu, pendengar nasihat, pendengar hikmah-hikmah para ulama, pendengar nasihat-nasihat para ulama. Pasang kuping baik-baik. Kalau duduk di majelis taklim, kalau duduk di majelis zikir, jaga mulut, jangan banyak ngomong. Kalau duduk di majelis ilmu, jangan ribut. Ini majelis taklim, ini majelis ilmu, bukan dangdut, bukan orkes. Ini majelis yang dimana hamba-hamba yang tampak, hamba-hamba yang terlihat bisa dihitung pakai jari. Paling 1000 orang. Akan tetapi hamba-hamba yang tidak tampak, hamba-hamba yang tidak terlihat, tidak bisa dihitung. Siapa? Mereka para malaikat Allah yang duduk di sini untuk duduk di majelis ilmu, untuk memohon ampun atas dosa-dosa orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ingat wasiat saya, kalau duduk di majelis taklim, kunci mulut, jangan berisik, jangan banyak ngomong, yang khusyuk. Sampai-sampai Syekh Abu Bakar bin Salim, ibu-ibu dengarkan, apa kata Syekh Abu Bakar bin Salim? Siapa orang yang banyak berbicara, siapa orang yang ribut, siapa orang yang banyak ngomong ketika sedang duduk di majelis ilmu, banyak ngomong, banyak bicara, banyak ribut, dikhawatirkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jaga kita punya lidah.